menyatukan roh kami bersama-sama di tempat ini, menaikkan doa pujian kepada Engkau Tuhan. Biarlah lewat ibadah sore hari ini, ibadah yang sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kini waktunya kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus terangi bimbing setiap kami, terus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran sore hari ini. Engkaulah yang dipermuliakan atasnya semuanya ya Bapa. Diberkati firman Tuhan sore ini, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, satu kesempatan buat saya sore ini diberi jadwal melayani dalam ibadah doa puasa. Kalau beberapa bulan yang lalu saya juga pernah melayani doa puasa yang ditunjuk oleh koordinator doa Pak Darpin. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah saya judulnya itu tentang cerita orang kaya dan Lazarus. Tapi nanti saya firman Tuhan hari ini bercerita tentang Cornelius ya. Tapi saya mau mengingatkan sedikit tentang orang kaya dan orang miskin ini, si Lazarus. Kenapa ini dikhotbahkan oleh para pembicara ya, para di media-media sosial tentang kenyataan sesungguhnya tentang sorga dan neraka. Demikianlah yang diceritakan tentang orang kaya dan Lazarus yang terambil dari Injil Lukas tersebut ya. Nah, yang pada akhirnya si orang kaya itu masuk neraka, si Lazarus orang miskin ini masuk sorga. Yang saat ini yang nggak berdaya itu seperti Lazarus sangat yang saat ini yang kita jumpai. Apakah mereka nanti seperti Lazarus yang tertulis yang di Alkitab ini akan masuk sorga? Nah, itu kalau dulu kan nggak ada lagu pujian buat si Lazarus, hati yang gembira adalah obat. Gue mau cinta Yesus, gue mau cinta Yesus itu gak pernah didengarnya. Tetapi Tuhan rupanya menilik hati ya. Tuhan itu maha pengasih kepada orang yang gak berdaya. Seperti Lazarus yang saat ini yang kami layani, saya yakin mereka semua masuk surga. Kalau dulu Lazarus yang gak dilayani masuk surga, sekarang Lazarus yang kami layani, kami yakin percaya itu mereka satu waktu nanti masuk surga. Meskipun mereka ada 8 orang yang sudah diantarkan tiketnya ke surga, tapi mungkin jemaat ini tidak semua yang tahu ya. Puji nama Tuhan, itulah kegerakan dari jemaat ini yang sesungguhnya melalui jemaat ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Jadi jemaatnya siapa? Saudara dan saya lakukan kegerakan rohani. Banyak Lazarus yang lain. Nah, kenapa si orang kaya nggak mau masuk? Ya, karena si orang kaya pelit ya, nggak mau bersedekah. Jadi nanti kita juga belajar tentang Cornelius ini. Ternyata Cornelius ini adalah orang yang saleh, yang suka bersedekah, orang Yahudi. Makanya nanti doanya didengar Tuhan. Makanya lewat Cornelius ini itulah cikal bakal permulaan gereja dibentuk. Maka di situ ada namanya baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Nanti kita belajar sama-sama ya. Jadi sebelum kita belajar tentang Cornelius ini, saya akan kasih topik hari ini judulnya takut akan Tuhan ya. Takut Tuhan atau cinta Tuhan lah ya. Saudara anak-anak Tuhan umumnya cinta Tuhan nggak benar enggak kira-kira? Saudara dan saya cinta Tuhan enggak ya? Saya harus koreksi diri saya juga. Betul enggak saya mengasihi Tuhan? Saya dalam kehidupan sehari-hari saya senantiasa selalu berdoa, Tuhan gimana supaya hidupku ini boleh menyenangkan hati-Mu. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi banyak hal di hari-hari yang kita jalani, benar enggak? Ya, pergumulan, ya, persoalan ya ekonomi, keluarga, persoalan yang terusik dengan teman akhirnya menyenggol ke perasaan, banyak sehingga terganggu enggak demikian kita? Apakah dengan pandangan tipu daya si jahat yang saat ini terus dipanakan kepada setiap anak-anak Tuhan, orang percaya, sehingga kita bisa enggak menangkisnya atau menolaknya atau
mematahkannya dengan tipu daya pekerjaan si jahat dengan kuasa doa di dalam Yesus Tuhan. Kita percaya kita pasti sudah pernahlah mengalami ya namanya tipuan pekerjaan si jahat sehingga membuat jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana? Apakah ini enggak disebut sebagai kejahatan? Kalau kita jatuh dalam dosa dan kita menyenangi akan dosa itu satu kejahatan yang Tuhan tentu tidak suka. Dan itu tertulis juga nanti jam 8 pasal ayat 13. Coba kita mari sama-sama membaca ya. Kisah Para Rasul 10. Ini hanya panjang, tapi saya baca buat saudara yang sampai ayat ke-5 saja. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Dan ini cerita ini, firman Tuhan ini mungkin tidak akan muncul kalau si Cornelius ini seorang orang Italia ya. Dia bukan orang Yahudi, non-Yahudi. Kalau tidak hidup dalam doa dan orang yang disebut saleh, pasti malaikat tidak akan menjumpai dia. Ya. Cerita ini sesudah Yesus disalibkan ya. Sesudah Yesus disalibkan, sehingga para murid semua bersemangat memberitakan Injil. Malaikat bisa nampak kepada anak Tuhan, sesungguhnya dia gak mengenal siapa sang juru selamat dalam hidupnya di si Cornelius ini. Dia sebagai orang yang saleh, taat seperti saudara sepupu kita lah ya, tertib 5 waktu, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tertib dalam sembahyangnya. Dari mereka apakah ada yang saleh? Pasti ada yang saleh. Meskipun ada yang sebagai kewajiban yang dilakukan hari-hari saja. Tetapi itu juga bisa dikunjungi Tuhan. Dan hatinya bisa juga lembut ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena si Cornelius ini adalah orang yang saleh dan suka bersedekah kepada orang Yahudi, sementara dia bukan orang Yahudi, maka doa dan sedekahnya sampai ke hadirat Tuhan. Maka diutuslah malaikat untuk menyampaikannya. Nah, cerita selanjutnya akhirnya Cornelius menyuruh hambanya, 2 orang hambanya dan salah satu prajuritnya yang saleh juga untuk menjumpai namanya Petrus di Yope. Dalam perjalanannya, mungkin 1,5 hari kalau aku baca kurang lebih perjalanannya, mereka akhirnya jumpa dengan si Petrus ini. Si Petrus ini kan dia orang Yahudi, tidak bisa masuk sembarangan kepada rumah orang yang non-Yahudi. Tetapi dalam perjalanannya si Petrus ini juga mendapat penglihatan ternyata. Satu penglihatan. Nah, kita belajar sama-sama ya. Ini terambil dari, saya bacakan dari ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalam terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Petrus kemudian bertanya-tanya apa maksud dari penglihatan yang Tuhan berikan lewat malaikat Tuhan kepada si Petrus. Ternyata ini ceritanya singkatnya supaya Petrus ini juga boleh melayani kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang non-Yahudi.
Nah, dari sinilah akhirnya Petrus berangkat kepada utusan yang diutus Cornelius, 2 hambanya dan 1 orang yang saleh, prajurit, berangkat ke rumah eh, si Cornelius. Nah, di sana rupanya mereka sudah mempersiapkan diri. Keluarga Cornelius besar ini, mungkin keluarga besarnya lah ya, mungkin bisa jadi bapak orang tuanya, ibunya atau adiknya, keluarga besar lah, semuanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh si Petrus ini kepada keluarga Cornelius. Satu cerita ini adalah sesungguhnya menggugah kepada setiap kita bahwa Injil itu memang harus diberitakan. Kalau pada zaman itu mungkin belum ada si Injil itu hanya diberitakan kepada sesama orang Yahudi zamannya itu. Tetapi lewat Tuhan melakukan satu kegerakan sehingga suku-suku bangsa-bangsa lain juga boleh untuk mendapatkan kasih karunia yang sama seperti orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Cornelius ini kita cerita dulu tentang pribadinya si Cornelius ini ya. Emangnya kira-kira ujuk-ujuk si Cornelius ini bisa sebagai orang yang saleh dan orang yang suka bersedekah? Pasti ini latar belakangnya mungkin bisa dibentuk dari sejak kecil mungkin ya. Dia kan seorang perwira ya, mungkin dari secara finansial mungkin cukup ya bisa untuk bersedekah. Tetapi mungkin dari orang tuanya, ini asumsi saya, pemikiran saya, mungkin didikan orang tuanya kepada Cornelius ini juga baik ya. Dididiknya baik untuk melakukan sesuatu yang baik, beriman kepada, mungkin zamannya itu Allah begitu ya. Nah, siapa sesungguhnya Allah mungkin belum jelas. Nah, dididik sehingga mereka itu dibilang seperti keluarga yang saleh lah begitu. Sehingga sampai mereka akhirnya satu keluarga besar berkumpul bersama-sama menunggu apa yang menjadi cerita pesan Tuhan lewat si Petrus tersebut. Kita lanjutkan bacaannya ya. Ayat ke-17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di buka pintu orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui kemana rumah Petrus. Lalu ayat ke-19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesok harinya ia bangun, berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Ke-25 ya, saya lompat sedikit ya. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius. Nah, ini diceritakan lagi ya yang saya ceritakan tadi. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyambak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu.
dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, selanjutnya cerita ini tentang pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan itu. Nah, akhirnya mereka mendapatkan lawatan Tuhan, satu keluarga ini ya mendapatkan urapan Tuhan, ya, api kuasa Roh Kudus menyertai setiap mereka, dan akhirnya mereka semua percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Akhirnya mereka dibaptis dan diselamatkan. Kalau kita baca ayat terakhirnya, mereka dibaptis semuanya, ya saudaraku. Jadi pemberitaan Injil ini yang disampaikan kepada Petrus kepada keluarga Cornelius. Sementara waktu penyaliban Cornelius itu, kalau kita baca, kita tengok urutannya cerita tentang Cornelius, ya, itu Cornelius itu ada juga di waktu Yesus itu dihakimi, disalibkan. Tapi puji nama Tuhan, akhirnya Cornelius ini percaya Tuhan dan diselamatkan. Dari situlah bangkitlah gereja Tuhan sampai hingga hari ini. Jadi karena ini judulnya adalah takut akan Tuhan, sesungguhnya pasti apa yang difirmankan Tuhan, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, ya, tidak sombong, mulutnya tidak dengan banyak tipu-tipuan. Pasti kepada si Cornelius ini tidak ada dilakukan dalam kehidupan hari-harinya. Coba kita baca dulu, ya, apa sebenarnya takut akan Tuhan itu. Kalau kita baca di Amsal 8 Amsal 8:13. Takut akan Tuhan, ini yang ayat 8-nya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, takut akan Tuhan ini ayat 13, ya, Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Titik koma di situ, ya. Jadi aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Jadi titik koma ini maksudnya takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi mungkin ini dua pernyataan kalimat, ya. Jadi kalau saya takut akan Tuhan, saya benci kejahatan. Nanti bisa saja Pak Darpin juga menyampaikan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan, membenci kejahatan itu yang bagaimana kira-kira saudaraku? Membenci yang kejahatan. Ini kan dalam kitab tulisan yang Tuhan ilhamkan kepada Raja Salomo, ya, Nabi Salomo, bahwa takut Tuhan itu harus benci yang namanya jahat. Nah, yang kejahatan. Kalau misalnya membunuh itu jelas jahat lah, ya. Mencuri juga jelas jahat, ya kan? Memfitnah jelas jahat. Jadi kalau itu dikerjakan berarti kitanya enggak termasuk orang yang takut akan Tuhan. Suka berbohong, suka berjanji tapi tidak tepat ditepati janjinya. Itu juga bohong, enggak itu dosa, ya. Jadi sesungguhnya saudaraku, hari-hari kita tak terlepas dari namanya hal kesalahan dan dosa. Marah saja spontanitas bisa dosa. Marah yang enggak habis-habisnya juga dosa. Jadi itu termasuk kelompok dalam hal yang jahat. Sementara ketika ada kuasa Roh Kudus, kita bawaannya apa? Damai sejahtera, sukacita. Tetapi kalau kita bawaannya di otak ini saja, akhirnya Roh Kudus enggak mendapat tempat, ya takut Tuhannya tadi bergeser. Kita pakai pikiran. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Muncullah banyak hal-hal kesalahan dalam kita menjalani perjalanan hidup ini. Jadi takut akan Tuhan ini adalah menjauhi kejahatan. Kejahatan itu
Contohnya ya, saya berpikir juga ternyata kalau saya nggak tepat memberikan perpuluhan juga termasuk kelompok orang yang jahat. Ya, karena kan nggak tepat waktu ya. Nah, tapi saya minta ampun lah, Tuhan kau kan tahu ekonomi. Banyaklah ngeles-ngeles kita ya. Saudara, saya juga pernah ngalami, Bu Posmen tahu perjalanan keuangan saya bagaimana. Nah, akhir ampunlah Tuhan. Tapi keinginanku besar sekali Tuhan. Aku rasanya mau membantu yang di Kandis, membantu yang di sana, membantu. Tapi berkatilah aku Tuhan. Tapi itu doaku begitu ya saudaraku. Tapi dalam perjalanannya memang Tuhan berkati, Tuhan kasih kerjaan sama saya. Tapi kok rasanya gak cukup ini Tuhan. Lebih besar pengeluaran dari pendapatan yang masuk Tuhan. Sehingga tiap bulan minus-minus. Tolonglah Tuhan, kasih kerjaan lagi. Kasih kerjaan lagi. Tetapi saya tidak bisa memaksa Tuhan. Bagian aku taat, tunduk sama Tuhan, menyenangkan hati Dia. Ya waktu-waktu melayanilah. Syukur puji Tuhan ada yayasan tempat aku berlari boleh melayani Tuhan di situ. Ya, kalau enggak mungkin semana ya. Sementara hidup ini harus melayani. Menyenangkan hati Tuhan dalam konteks kita yang sudah beriman mendapatkan kasih karunia keselamatan, kita harus beriman dengan tidak tangan kosong ya. Maksudnya yang kita harus bolehlah bersedekah juga. Ya, jadi kepada saudara kita semua mari lo belajar bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak-banyak juga. Rela hati saja. Kalau ada yang orang-orang minta-minta tanda kutip ya memang cocok lah ini dibantu, kasih aja lah entah 5.000, 10.000 atau nasi satu bungkus, itu bagian sedekah. Dan didoakan, Tuhan aku tadi memberi sedekah kepada orang ini, ciri-cirinya ini, kiranya ini apa yang sudah kita berikan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus tertransfer secara spirit mengalir dalam hidupnya sehingga dia bisa diubahkan Tuhan. Ah itulah, itu tercatat di surga doamu seperti itu saudaraku ya. Nah, dan itu harus dilatih. Kalau kita tidak latih, 20.000 tarhilala lah ini untuk makan siang, jangan gitulah ya. Kalau memang ada Tuhan gerakkan, kasih saja. Jangan banyak-banyak alasan. Nah, jadi ini takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Ya jahat tadi banyaklah ya konsep jahat apa yang kita jalani dalam hari-hari. Tapi orang yang enggak melakukan kebenaran firman Tuhan dan sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu dalam kelompok hal yang jahat juga. Kalau tidak mengasihi Tuhan, ada firman Tuhan, kasihilah Tuhan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Segenap hatimu bulat. Artinya kita menghormati Tuhan di situ, Tuhan di atas segala-galanya dari kepentingan yang lain. Tapi dalam perjalanan kan enggak begitu ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau hati itu digambarkan lob itu penuhlah itulah. Ya kan? Hati kita itu menghadirkan Tuhan sepenuhnya di hati kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan kekuatan dan jiwa kita. Apa kita kalau misalnya acara rayon aja, apakah kita mau rajin apa tidak ya? Apakah kita mau bersaksi kebesaran Tuhan dalam seminggu kita saksikan? Maka saya menyampaikan lah ya, kalau setiap rayon hendaknya bagikan kesaksian. Di situ memang tempatnya untuk bersaksi. Di situ tempatnya panjang lebar sampai 2-3 jam pun is okay. Ya kan? Sampai larut sampai jam 11 pun bisa jadi. Tapi bersaksi membesarkan kebesaran Tuhan atas hidup saudara dan kita semua. Bagaimana perjalanan, bagaimana cara jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan kita semua. Di rayon itulah tunjukkan kebesaran Tuhan. Apa yang sedekah-sedekah yang sudah ditaburkan, sampaikan di rayon. Sehingga teman-teman rayon juga boleh terberkati. Karena bagaimana mungkin kita mendapat berkat, terberkati lewat kesaksian kawan-kawan kalau enggak diceritakan. Coba kalau diceritakan, mungkin bisa lama-lama berlinang air mata, ya kan? Terberkati lewat kesaksian kawan, puji nama Tuhan, begitu. Tapi kalau hanya boleh memang sudah ditetapkan bahas firman Tuhan, tapi di ruang tempat di rayon itu waktu untuk boleh bersaksi, membesarkan nama Tuhan lewat kesaksian
yang Tuhan anugerahkan rayon-rayon. Sehingga rayon-rayon pun bertumbuh lewat kesaksian, boleh di-share kepada ini. Ya. Saya beberapa hari lalu nampak ada kesaksian Guru Batak di Universitas Muhammadiyah Medan. Dia cuma salah seorang siswa Kristen. Mungkin di YouTube itu ya. Nah, tapi kesaksiannya kalau ditunjukkan apalagi dia bikin pantun terakhir untuk sekolah S2 gratis, aduh, saya terberkati lewat kesaksian dia. Dia menyatakan hanya dia seorang yang Kristen, selesai dengan kuliahnya S1, tidak dibully atau dipojok-pojokkan dengan mayoritas secara mahasiswanya Universitas Muhammadiyah di Medan. Itu kan semua Muslim semua ya. Cuma dia seorang yang wisuda cuma satu mahasiswa yang Kristen, tapi dia tampil di situ di banyak umat Muslim memberitakan tentang dirinya adalah Kristen. Orang tahulah kalau Kristen maksudnya percayanya kepada Tuhan Yesus. Tapi secara kontekstual dia melayani di situ sudah luar biasa. Nah, itu kesaksian. Kesaksian yang dialaminya dalam pergumulannya dia kuliah, orang tuanya pun melarang untuk tidak melanjutkan di semester 3 berikutnya di UMSU, tetapi dia yakin. Dia belajar tentang keagamaan Islam, ya. Mungkin belajar tentang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Pasti belajar dia. Karena saya dulu kuliah di Universitas Harapan, itu kan sekolah Islam juga di Imam Bonjol Medan. Saya belajar juga 2 semester tentang agama Islam. Makanya kalau 2 rakaat, sembahyang zuhur berapa rakaat, saya sempat belajar lah. Tapi ya enggak saya dalami. Nah, jadi saudaraku, kesaksian-kesaksian ini penting ya. Supaya lewat kesaksian, bagaimana karya Tuhan bekerja dalam diri setiap kita, boleh ditransfer kepada orang setiap yang mendengar. Orang yang mendengar pun diberkati. Nah, ini satu cerita tentang Cornelius ini kan satu kesaksian sehingga ditulis di Kisah Para Rasul 10 ini. Sehingga setiap orang yang mendengar situ rupanya cikal bakal gereja dibentuk. Satu keluarga memuji Tuhan, mendapat lawatan Roh Kudus. Satu keluarga dibaptis di dalam nama Yesus. Sehingga Injil boleh diberitakan ke bangsa-bangsa. Nah, puji nama Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu satu tadi memuji kejahatan. Kejahatan itu banyak bentuk rupanya, macamnya ya. Tapi yang paling penting kita anak-anak Tuhan, kalau ada sesuatu yang membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, cepat-cepatlah kita lari, datang kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh, tidak berkompromi dengan hal dosa. Apalagi yang disampaikan tadi, aku benci kepada kesombongan. Nah, kesombongan ini ya saudaraku, tanpa kalah kadang-kadang body language kita, bahasa tubuh kita membuat kita seolah-olah, gaya bahasa tubuhnya ini sombong kali ya kan. Nah, misalnya bentuk sombong itu ya terlalu tinggi omongannya misalnya kan, setinggi langit omongannya itu, padahal dirinya ya biasa-biasa contohnya, itu kan sombong ya. Udah tahu dia miskin tapi agak kaya contohnya, itu juga sombong kan. Nah, kalau bahasa Minangnya awak miskin tapi agak kaya katanya, itu sombong. Banyak hal sombong ya, bahasa tubuh yang kadangkala lewat matanya yang selalu tajam melirik itu juga sepertinya bisa sombong. Banyak hal-hal sombong. Mungkin bahasa sombong itu tidak asing dalam hidup kita hari-hari. Jangan sombonglah. Mungkin terlalu, ada juga orang yang sombong dalam hal-hal rohani, ada juga. Nanti saya beberapa pendeta saya jumpai, kalau berkhotbah nanti pendeta si A contohnya, nanti si pendeta ini entah ada dipegangnya. Nah, seolah-olah firman Tuhan itu sudah pernah didengar mungkin kan ya, tetapi nggak nggak didengari, nggak disimak baik. Nah, itu saya perhatikan begitu. Aduh, Bapak ini ya, dari khotbah HP terus dipegang, padahal dia pendeta. Ya. Nah, kadang ada undang-undangan kita kan ikut gitu kan.
Oh, ini rupanya ya pendeta ini begitu. Mungkin khotbahnya mungkin ya begitu-gitu aja, tapi maupun yang pernah 100 kali pun didengar khotbahnya, setidaknya pasti ada rema pesan firman Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang datang. Amin. Nah, saya juga hari ini datang di sini ditunjuk oleh koordinator, mungkin ada pesan firman Tuhan yang boleh kita sama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan itu tersebut. Kalau si Cornelius ini bukan orang yang Kristen sesungguhnya, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia Tuhan tangkap untuk dipakai hidupnya, dia percaya kepada Tuhan, dia selamatkan, itu kan suatu luar biasa, ya. Sementara masih banyak nanti Cornelius yang lain, yang hari-harinya di dunia market kita, di dunia kita yang kita hadapi hari-hari, banyak yang akan kita jumpai, supaya juga mereka mendapatkan satu kasih karunia tentang keselamatan kekekalan. Amin. Nah, saudaraku, mari lewat firman Tuhan hari ini kita untuk berani ya menginjili, memberitakan kabar baik. Bagaimana supaya jangan sampai malaikat Tuhan menjumpai kalian dulu atau saya. Ayolah, saya sebenarnya Tuhan sudah kasih pemikiran sama saya supaya saya melayani orang-orang Tionghoa, tapi ya tanda kutip agak lumayan ekonominya ya. Tapi kadangkala sampai hari ini saya banyak belum kerjakan. Meskipun ada satu-satu yang sudah kenal baik gitu ya, saya kirim WA renungan pagi. Ya memang masih muda, tapi kuliah dibaca. Tapi dari jemaat ini puji Tuhan, karena saya rajin memberikan renungan pagi itu, saya kan upload dari grup keluarga ya. Ternyata renungan pagi ini saya diberkati, setiap saya baca saya diberkati, dan isinya juga renungan bacaan firman Tuhannya bagus sekali. Maka saya tidak makan sendiri, maka saya share. Saya ada 7 grup saya share, ada 500 pembaca tiap pagi yang saya perhatikan ya. Apakah mereka baca atau bukan nggak tahu lah, tapi kulihat udah checklist semua, berarti baca. Itu ada 500 kurang lebih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalau kamu diberkati baca ini, bagi kepada grup keluargamu. Begitu juga ke yang lain. Saya sampaikan, sehingga nanti ada 1000-an orang membaca renungan pagi. Nah, itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikupas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga boleh memberkati jiwa rohani setiap para pembaca. Nah, yang agama Buddha ini juga, yang orang-orang Tionghoa ini, kulihat dibaca, tapi mereka juga balas, ada ucapan selamat pagi, saya buka juga. Pokoknya yang berbalas, pendeta-pendeta pun yang saya kirimi WA, tapi kalau sampai 3 kali ya, nggak dibaca, biarpun pendeta, saya itu nggak lanjutin lagi. Untuk apa saya lanjutin sampai 3 kali dia nggak mau membaca? Baik kepada kawan-kawan pun yang nggak membaca sampai kalau di grup ini kan nggak bisa ya, karena ini grup, maka saya kirim sekali aja. Nah, tapi kalau pribadi itu nggak dibaca, saya sampai 3 kali nggak dibaca, saya nggak kirim, karena masih banyak lagi yang mau saya kirimin untuk setiap mereka juga boleh diberkati lewat firman Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama berdoa hari ini ya, bagaimana nanti ada mungkin topik-topik doa yang sudah dibagikan, supaya hidup kita ini, kalau Cornelius ini bisa dipakai Tuhan, kita juga bisa. Amin. Bagaimana satu sosok seorang Cornelius, semua keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan. Ya, keluarga besar saya masih banyak belum diselamatkan, masih banyak juga yang Muslim, terutama dari keluarga orang ibu saya. Nah, mereka banyak yang Muslim, tapi kita juga kalau jumpa ya sharing-sharing ringan aja dengan firman Tuhan, tapi mereka kadang-kala ya kan ada agamamu katanya kan, pokoknya banyaklah tolakan-tolakannya, tapi nggak mengapa, ketika firman Tuhan dibagikan tidak sia-sia, semua nanti ada faedahnya buat setiap yang mendengarnya. Baik, kira-kira kalau mau dilanjutin mungkin waktunya sudah jam 3. Mau selanjutnya gimana ya Pak Darbin, nanti doa ya, mungkin ada topik-topik doa yang mau sudah dibagikan. Oke, silakan pemuji Bu.